up your hands one more time. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Oh, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Oh, aku memujimu,
Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Buat hari ini Bapa, kami akan mulai ibadah rumah kami. Mari Bapa yang baik, Engkau mengurapi kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Tuhan, kerinduan kami Bapa hanya untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau tetap hadir dan Engkau tetap tinggal pada diri kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Tuhan, begitu juga Bapa buat teman-teman kami Bapa yang masih belum bisa untuk melakukan ibadahnya Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang memberkati mereka Tuhan, dan Engkau juga yang menjagain mereka Bapa, supaya mereka mengerti dan paham bahwa hanya Engkau yang dapat menyertai mereka Tuhan Yesus. Tuhan, begitu juga Bapa yang baik, kerinduan kami Tuhan, kami mau mengucapkan pengakuan iman kami Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan. Aku lebih daripada pemenang dalam segala hal dan dapat melakukan apa saja di dalam Kristus Yesus. Aku sangat diberkati dan menikmati kehidupan yang berkelimpahan. Damai sejahtera dan sukacita Allah mengalir dalam hidupku. Sesuatu yang baik pasti terjadi hari ini. Amin. Tuhan mencurahkan sungai sukacitanya, dan angin baru dicurahkan di tengah umatnya.
sukacita, ratapan dirubah menjadi tarian, dan kita menari bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Come on, semua tepuk tangan sama-sama. Here we go. Terima. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku Dapat saksikan kuasanya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita Cita surga nyata, penuhiku. Come on, sing. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Takkan, patah semangatku, takkan hilang. hilang kekuatan. Katakan haleluya.
milikku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pengtibu, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak.
Selamat pagi buat kita semua yang beribadah di rumah masing-masing. Pada hari ini saya ingin menyampaikan tema khotbah mengenai terpesona karena Yesus. Saudara tahu waktu Petrus berjalan di atas air, sebelum dia bisa berjalan di atas air, dia melihat Yesus berjalan di atas air. Sebenarnya waktu dia lihat Yesus berjalan di atas air, Petrus terpesona. Tapi Petrus tidak berhenti hanya dia terpesona di situ. Dia minta kepada Yesus apa yang Yesus lakukan atau Yesus berjalan di atas air. Dia minta hal yang sama. Dan Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kalau memang itu Engkau, suruh aku jalan di atas air." Dan Yesus mengabulkan permintaan Petrus. Seringkali saudara, kita terpesona oleh hal yang lain. Kita terpesona oleh kebaikan kita terpesona oleh mungkin bahkan penyakit kita terpesona oleh hal-hal yang lain selain daripada Yesus. Sehingga Galatia 3 ayat 1 mengatakan, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Yesus Kristus yang telah disalibkan dengan terang," dilukiskan dalam bahasa Galatia, dilukiskan dengan terang. Dialah yang mempesona kita. Kemudian saudara, waktu di Yohanes dikatakan, di Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-14, "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Yesus harus ditinggikan." Tahu apa yang terjadi di padang gurun pada waktu itu? Orang Israel berontak kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang kepada Musa, "Dirikan ular dari tembaga. Barang siapa yang dipatuk ular karena pemberontakan itu, barang siapa yang melihat ular tembaga itu, maka dia akan sembuh." Begitu juga kita saudara, waktu kita mulai melihat Yesus, segala beban dan dosa yang begitu merintangi kita akan hilang. Tahu kenapa? Di Ibrani pasal 12 ayat 1 katakan, "Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita." Dan bagaimana kita melakukannya? Ayat yang kedua dikatakan, "Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus." Dan di Matius 11 ayat 28, Yesus juga memanggil kepada kita, "Datanglah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jadi saudara, pesan minggu ini adalah mari kita terpesona dengan Kristus. Gimana caranya kita terpesona dengan Kristus? Mari kita lebih sering menceritakan Yesus dalam hidup kita. Pada waktu kita mengalami penyakit saudara, mari kita mulai ceritakan Yesus kepada penyakit kita. Mulai kita ceritakan Yesus kepada gunung-gunung kita, kepada masalah kita. Amin. Sehingga kita akan mengalami hidup yang lebih daripada pemenang. Makanya Paulus katakan, "Karena itu aku lebih daripada pemenang." Kenapa? Karena Kristus telah mengasihi kita. Mari kita layangkan pandangan kita kepada Tuhan. Sehingga Yesus juga mengatakan, "Janganlah kamu khawatir tentang hari esok, tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum." Dan bahkan di Matius katakan, "Janganlah kamu khawatir dan berkata." Sering juga kita khawatir. Itu sangat alami. Tapi saudara, waktu saudara khawatir, jangan omongkan itu. Karena kebenaran, karena iman berkata, jangan katakan. Jadi saudara, waktu saudara khawatir, saudara mulai memandang kepada Tuhan. Mulai perkatakan Yesus dalam hidup saudara. Saudara mengalami kekurangan, perkatakan Yesus kepada dompet saudara. Saudara mengalami sakit dalam tubuh saudara, perkatakan Yesus dalam tubuh saudara. Saudara menghadapi masalah apapun itu, perkatakan Yesus. Jangan biarkan hal yang negatif itu saudara ucapkan. Amin. Sehingga yang terakhir yang saya mau share di Filipi 4 ayat yang ke-8, kalau tidak salah dikatakan, "Jadi semua akhirnya pikirkanlah semuanya itu." Apa yang dipikirkan? Semua yang benar, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Pikirkanlah semuanya itu.
Dan kalau kita pikirkan semuanya itu saudara, saudara menjadi orang yang paling berbahagia di bumi ini. Saudara sudah punya Yesus, dan biarlah kita semua mengalami Yesus dan terpesona karena Yesus. Amin. Dan pada pagi hari ini juga saya ingin berdoa bagi semua jemaat yang beribadah di tempat masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa. Dan biarlah tiap hari, tiap saat Tuhan, kami semakin terpesona oleh karena Engkau. Engkau yang membelah Laut Merah waktu tidak ada jalan bagi orang Israel. Engkau yang membuat banyak mujizat. Engkau yang membuat perkawinan di Kana merubah air menjadi anggur. Engkau yang merubah kekurangan menjadi kelimpahan. Waktu Engkau beri makan 5.000 laki-laki, mereka kekurangan, tapi Engkau buat kekurangan itu menjadi kelimpahan. Engkau bisa menjadi segala sesuatu seperti yang kami butuhkan. Biarlah kami selalu terpesona oleh karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau memberkati jemaat kami semua. Engkau memberkati segala pekerjaan mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka. Engkau yang menjaga dan Engkau yang memelihara kami. Dan kami ada sampai saat ini karena pemeliharaan Engkau. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang besar yang Kau sudah buat dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Jadi sebelum kita perjamuan kudus, termasuk nanti teman-teman gereja-gereja rumah yang akan lakukan ini, kita sama-sama belajar apa yang kami buat di sini nanti bisa dipraktekkan di gereja rumah masing-masing. Jadi ayat pendukungnya ataupun dasar Alkitabnya itu dari 1 Korintus 11 ayat 23. Saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang akan diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cairanlah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saya ingin terangkan sedikit soal perjamuan kudus. Beberapa tahun dahulu itu, setiap kali perjamuan kudus di gereja kami, bukan kita disuruh mengingat Tuhan, tapi mengingat dosa kita. Sehingga bukan kematian Kristus yang ditonjolkan, tapi malahan dosa-dosa kita, ketidaklayakan kita. Tadi kedua ayat ini mengatakan, baik tubuh Kristus, baik darahnya, itu Tuhan katakan, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Ini harus kita garis bawahi. Perjamuan kudus bukan mengingat dosa kita. Perjamuan kudus jangan dosa-dosa kita yang ambil kredit. Ini tubuh Kristus, ini darah Kristus. Perjamuan kudus adalah mengingat kita akan Kristus. Tubuhnya apa yang kita ingat? Yang pertama, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Bilur-bilur itu ada di tubuh, luka-luka. Jadi tubuh Kristus ini yang kita lambangkan dengan roti ini mengingat kita akan tubuhnya yang sudah bayar semua penyakit kita. Apalagi yang terjadi kalau kita lihat
ada mahkota duri, tubuhnya, supaya kita nggak perlu lagi stres. Jadi semua penderitaan yang Yesus alami di kayu salib itu yang perlu kita ingat. Dan untuk apa dia di sana? Untuk satu, menyembuhkan penyakit kita, untuk memulihkan kita semua. Jadi perjamuan kudus ini tidak untuk membesar-besarkan dosa kita, membesar-besarkan penyakit kita, tapi membesarkan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Jadi, dan Tuhan bilang, perbuatlah ini untuk memuliakan aku. Dan tadi Paulus katakan, apa yang sudah aku terima, aku teruskan. Jadi, aku pun sudah menerima ini, dan semua Bapak Ibu yang ada di rumah mengatakan kepada Bapak Ibu juga, teruskan juga itu di setiap gereja-gereja rumah. Itulah dasar Alkitabnya, bahwa baik tubuh, baik darah Yesus itu adalah mengingatkan kita apa yang Dia telah perbuat. Selanjutnya, nanti saya akan kasih tahu caranya bagaimana kita melakukannya, supaya kita tidak kagok. Setelah kita bacakan firman Tuhan ini, bisa kita taruh Alkitabnya di sebelah, maka nanti kita hafalkan aja. Hafalkannya seperti ini. Waktu dibagi rotinya, tinggal dikatakan, inilah tubuhku, berbuatlah untuk mengingat akan aku. Baru makan bersama-sama. Dan inilah darahku, berbuatlah untuk mengingat akan aku. Jadi supaya nggak kagok, hafalkan aja yang singkat itu, sehingga tidak capek untuk megang-megang Alkitab, dan kelihatannya juga jadi alami. Oke, itu nanti kita akan praktekkan. Jadi saya ulangi sekali lagi, karena darahnya lah kita layak berdoa kepada Dia. Karena darahnya lah maka Tuhan bisa tinggal dalam hati kita. Terima kasih, inilah buat dasar Alkitabnya. Sekarang kita akan berdoa. Silakan ambil masing-masing. Jadi Tuhan bilang kepada murid-muridnya, inilah tubuhku, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Mari kita bersyukur dan mari kita makan. Berikan juga dia mengambil cawan, dan Tuhan Yesus katakan, inilah darahku, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Mari kita minum bersama. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang dilakukannya bagi kita. Terima kasih Bapa, oleh tubuhmu semua sakit penyakit kami sudah Engkau bayar, dan oleh darahmu Tuhan, maka tak ada lagi pemisah kami dengan Engkau. Kau katakan dalam buku Yesaya, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong, tapi karena dosa penghalang. Bukan kurang pekat telinga Tuhan untuk mendengar, tapi karena dosa menghalangi. Tapi hari ini Tuhan, karena darah-Mu, maka tak ada lagi penghalang apapun bagi kami bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu, buat darah-Mu yang sudah melayakkan menguduskan kami semua. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. And His power sets me free. We live